Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wirda Rahayu, absen 32 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi PAI, yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qur'a, yaitu bacaan atau dibaca. Secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, ditulis dengan mushaf, dan diriwayatkan secara mutawatir. Keistimewaan Al-Quran. 1. Al-Quran merupakan wahyu Allah. 2. Diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. 3. Al-Quran merupakan hujjah. 4. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah dan bukti kenabian. 5. Al-Quran sebagai hukum. Kandungan dalam Al-Quran: 1. Tauhid. 2. Ibadah. 3. Janji dan ancaman. 4. Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 5. Kisah dan cerita. Macam-macam hukum dalam Al-Quran. 1. Hukum i'tiqadiyah atau akidah, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah keimanan dan kepercayaan. 2. Hukum khuluqiyah atau akhlak, yaitu hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. 3. Hukum syariah atau syariah, yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam sekitar. Al-Quran sebagai dasar hukum. Secara umum, Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia. Artinya, Al-Quran berisi ajaran-ajaran pokok yang harus dipedomani oleh umat Islam, karena Al-Quran mengandung aturan-aturan untuk kemaslahan umat Allah SWT. Sumber hukum Islam yang kedua adalah sunnah atau hadis. Secara bahasa, sunnah adalah jalan, tabiat, dan peri kehidupan. Sedangkan menurut istilah, sunnah adalah segala yang dilakukan Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat kelakuan, dan perjalanan hidup. Sedangkan hadis secara bahasa berarti berita atau sesuatu yang baru. Secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, maupun takrir yang dilakukan Rasulullah. Macam-macam hadis. 1. Hadis qauliyah, yaitu perkataan Rasulullah yang menjelaskan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan, dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. 2. Hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah yang menjelaskan cara melaksanakan ibadah. 3. Hadis takririyah, yaitu berdiam dirinya Rasulullah ketika melihat suatu perbuatan dari para sahabat. 4. Hadis hamiyah, yaitu sesuatu yang dikehendaki Rasulullah akan tetapi belum sempat terlaksana. Pembagian hadis. 1. Hadis mutawatir. 2. Hadis ahad. Hadis ahad sendiri terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Sebagai bayan takrir, yaitu menguatkan hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. 2. Sebagai bayan tafsir, yaitu memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau global. 3. Sebagai bayan tasyir, yaitu menetapkan hukum yang tidak didapat dalam Al-Quran.
Sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yaitu jud yang berarti bersungguh-sungguh dan jad yang berarti sulit. Sehingga makna utama ijtihad adalah kesungguhan karena yang dihadapi adalah sesuatu yang sulit. Secara istilah, ijtihad memiliki arti berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Ijtihad merupakan persoalan olah pikiran dalam rangka memahami teks Al-Quran dan hadis, atau mencari jalan keluar dari permasalahan hukum bagi suatu masalah yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Seseorang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Syarat-syarat untuk menjadi mujtahid yaitu 1. Memahami kandungan Al-Quran dan hadis. 2. Memahami bahasa Arab. 3. Memahami ilmu usul fiqh dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. 4. Memahami persoalan ijma. Dan yang kelima, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Fungsi ijtihad sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis, serta sangat dihargainya peran akal dan ajaran Islam. Bentuk-bentuk ijtihad. 1. Ijma. Ijma menurut bahasa berarti sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah wafat terhadap hukum syar'i pada suatu masalah. 2. Qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, ataupun menimbang. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang ditetapkan hukum berdasarkan nas. Adapun hikmah-hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 1. Tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. 2. Menjadikan diri sebagai orang yang taat ibadah dengan penuh ketulusan. 3. Terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. 4. Selamat dari azab dan laknat Allah. 5. Memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang keenam, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.